Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 TPB3 ingin mempresentasikan hasil praktik kami yang berjudul pengaplikasian hukum Lorentz pada motor listrik turbin helikopter. Dengan nama anggota Noval Nadir Nasrullah dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 122290047 dan Rizky Seldian dari Prodi Fisika dengan NIM 122110011, Anissa Fadilah dari Prodi Kimia dengan NIM 122270048, Presilia dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450081 dan Anissa Komalasari dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450060. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul oleh muatan listrik, bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Misalkan saja muatan listrik Q diletakkan diam pada daerah yang bermedan magnet B. Muatan Q itu tidak akan mengalami gaya. Namun, bila Q digerakkan dengan kecepatan V, maka Q akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Motor listrik. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Berikut merupakan contoh-contoh alat dengan motor listrik. Ada kulkas, kipas angin, serta mixer untuk membuat kue. Serta ada vacuum cleaner, hair dryer, dan blender. Kenapa sih turbin helikopter termasuk ke dalam motor listrik? Karena motor listrik berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter agar dapat terbang. Di mana turbinnya agar dapat berputar untuk mengangkat helikopter? Model kumparan pada motor listrik tersebut dapat diterapkan dan dililitkan pada turbin helikopter dan akan membuat helikopter mengikuti arah putaran kumparannya. Motor listrik pada turbin helikopter berfungsi sebagai penggerak baling-baling helikopter. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Terdapat cutter, gunting, baterai, variasi lilitan, magnet, styrofoam yang sudah dibentuk dan dipasang kabel untuk menghantar listrik. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, rakit styrofoam untuk dudukan baterai. Kemudian, pasang kabel pada styrofoam untuk mengalirkan arus di kedua kutub baterai, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Buat lengkungan pada ujung kabel tersebut untuk meletakkan kawat. Selanjutnya, bentuk kawat tembaga melingkar sampai membentuk beberapa lilitan, sesuaikan dengan variabel yang diinginkan. Kemudian, pasang baterai pada dudukan baterai yang sudah dibuat. Amplas ujung-ujung kawat lalu letakkan pada ujung kabel yang telah dibuat lengkungan. Yang terakhir, dekatkan magnet pada kawat sehingga kawat tersebut akan berputar.
Oke, bisa kita simpulin, pengaruh jumlah lilitan dan ukuran magnet dapat mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan. Loh, kenapa bisa? Karena semakin banyak jumlah lilitan, maka kecepatan putarannya akan semakin cepat juga. Dan semakin sedikit lilitan, maka kecepatan putarannya akan lebih lambat. Begitu pula dengan ukuran magnet yang digunakan. Magnet yang lebih besar akan menghasilkan medan magnet lebih kuat, sehingga menghasilkan putaran yang lebih cepat dibanding dengan magnet yang berukuran kecil. Kelebihan serta kekurangan alat yang kami praktekkan. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya ialah alat dan bahan yang digunakan terjangkau, juga mudah dicari. Penggunaan baterai sebagai sumber utama tidak memerlukan energi yang cukup besar. Yang ketiga, bisa dibuat dengan berbagai variasi kumparan. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya, medan magnet yang digunakan terlalu kecil. Kawat kumparan jadi sulit berputar karena medan magnet yang dimiliki kecil. Kemungkinan alat tidak bisa digunakan karena kesalahan teknis dari berbagai sudut. Baiklah, cukup sampai di sini dulu ya penjelasan kami tentang praktik pengaplikasian hukum Lorentz pada motor listrik turbin helikopter dari kelompok 1. Thanks for watching. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.